Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, ini ada Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri hari kedua untuk grand launching buku-buku yang telah kami terbitkan dan juga buku pengembangan diri yang baru saja terbit maupun cetak ulang ya. Yang baru cetak ulang punya Mas Alvin ya, nanti akan berbagi bersama kita. Punya Pak Karida yang cetakan pertama sudah habis sehingga nanti akan kami cetak ulang. Bukunya Mbak Rias juga baru, punya Bu Sri Nurwati dan sebagainya juga baru. Bu yang lagi Mbak Nia juga sedang revisi ya. Oke, nanti ada Pak Rudi memoir horor. Nah, kesempatan pertama tentang prinsip-prinsip kesehatan. Nanti Pak Karida Salim, seorang dokter dan juga suka nulis puisi, cerpen dan novel serta tentu buku kesehatan ya akan berbagi bersama kami. Nah, teman-teman selamat mengikuti grand launching buku pengembangan diri dari Penerbit Media. Pak Karija, silakan untuk bercerita pengalamannya menulis The Principle of Health dan juga hal-hal yang paling penting di buku itu. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Dio. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Eh, yang buku saya The Principle of Health ini sebenarnya buku kedua. Buku Buku pertama kedua. saya itu 12 cara efektif hidup sehat energik. Nah, saya mencoba mengembangkan dan memperdalam buku yang pertama saya itu. Jadi saya tulis ulang dengan judulnya The Principle of Health. Panduan berharga bagi individu yang ingin meningkatkan kualitas hidup. Ya. Di sini saya menulis tentang pokok-pokok yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mencapai kesehatan yang optimal. Dimulai dari menjaga pola hidup sehat, kemudian nutrisi, olahraga, tidur, selanjutnya tentang keseimbangan kerja dan istirahat, cara mengelola stres, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengelolaan penyakit kronis. Kemudian lebih lanjut tentang pencegahan penyakit, uh, interaksi sosial untuk menjaga kesehatan mental, kemudian bagaimana kita ikut berpartisipasi untuk kesehatan lingkungan dan kesehatan global. Itu pokok-pokok yang saya bahas di buku The Principle of Health ini. Oke. Hal-hal penting yang prinsip kesehatan yang umum itu apa saja, dokter? Ya itu ada 12 hal yang mesti kita perhatikan sih. Sudah saya Iya, bisa bantu paparkan. um, Prinsip prinsip umum itu harus ngapain supaya kita kita tetap harus sehat. mempunyai pola hidup sehat, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan yang dilakukan tiap hari secara terus-menerus. Kalau misalnya kita push up cuma 100 kali sehari itu 100 tidak ada kali. artinya. Nah, 100 sekali. kalau itu kita lakukan setiap hari 2 kali sehari, ya itu kita akan mendapatkan badan yang kekar. Nah, demikian juga dengan hal-hal lainnya. Misalnya kita menjaga makan kita, kemudian melakukan olahraga, menjaga tidurnya supaya tidurnya cukup. Nah, itu semua kalau kita lakukan secara rutin tiap hari itu akan membentuk pola hidup sehat. Nah, itu Ya, contoh itu contoh yang sangat menarik ya. Rutin menjaga kesehatan ya, ya mempunyai pola hidup sehat. pola hidup sehat. Nah, Mm. penasaran kan? Nanti boleh tanya-tanya tentang bagaimana prinsip-prinsip kesehatan yang teman-teman belum tahu bisa tanyakan setelah semua narasumber para penulis sudah berbagi bersama kami. Kak Sri nanti ikut berbagi ya tentang rela. Halo Kak Sri, Halo, nanti ikut berbagi ya. Insya Allah Kak. Ini bukunya Kak Sri. Sudah. Terakhir kita kirim ke UMS ke toko salah satu mitra kita itu 15, jadi sebentar lagi juga habis ya. Oh, Alhamdulillah Kak. Iya, makasih. Yuk. Eh, Nah, untuk pembicara berikutnya, narasumber berikutnya adalah Mbak Rias Nurdiana. Mbak Rias ini sangat inspiratif bagaimana menyembuhkan luka batin ya, dari mulai
terkena ini apa namanya? Saya lupa nama istilahnya. Apa Mbak? Psikosomatis. Psikosomatis. Iya. Ya, psikosomatis. Nah, biasanya alam raya itu mempertemukan orang-orang hebat dan juga dunia ini sangat sempit. Ya. Mbak Rias dan teman-teman, di kantor Diomedia itu ada Biro Psikologi Surakarta. Suatu hari ada bapak-bapak ke tempat saya, itu membawa istrinya yang seminggu ini aneh, meminta cerai. Dikira suaminya itu meminta cerai, akan menceraikan. Nah, kemudian atas saran saudara tetangga dan sebagainya dibawa ke psikolog. Nah, tapi karena ibu psikolog tetangga saya itu sedang jagong, sedang menghadiri pernikahan, maka saya yang menerima, saya minta duduk di teras dan sebagainya untuk menunggu. Nah, kemudian psikolognya datang, kondisinya sangat kurus sekali ibu ini, sangat kurus sekali. Suami juga kaget ya. Dan setelah selesai konsultasi dan sebagainya diminta ke rumah sakit untuk ke psikiater. Teman saya yang psikolog ini memberitahu saya bahwa ini adalah gejala psikosomatis. Dan alhamdulillah Mbak Ria ya, telah sukses melewati cobaan-cobaan yang berat dan menjadi beberapa buku ya Mbak ya. Nanti boleh Iya. boleh bercerita kilas baliknya dari self love dengan dokternya juga Iya. ya. Kemudian buku Iya. yang uh, melepas kemelekatan itu Iya. video media ini. Dan juga kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana Mbak Rias ini bisa bangkit ya, menginspirasi kita semua. Saya kemarin bawa minta videonya loh Mbak yang nggak ada itunya, nggak Hmm. ada musiknya, pasti bagus presentasinya. Oh, Ada yang rekam nggak Mbak? rekamannya potong-potong kok, Orang apa nanti tak terbagian gandeng-gandeng. nggak full. Ya, Coba Mbak nanti saya Rias, cari ya. ya Mbak Rias kami Oke, pasrahkan waktu sepenuh-penuhnya monggo. oke. Baik, terima kasih Mas Tio dan teman-teman. Atau boleh Ada di Pak mikrofonnya Karida, agak kencengin Mbak. Bu Nur. Mikrofonnya agak Kurang dikencengin. kenceng ya? Iya, kurang keras. Sudah, cek. Ya, Hafal ya, ya, nggih? ya, jelas sekarang. Ya. Nggih. Selamat pagi Pak Karida, Bu Nur, Mas Alvin, dan Mbak Esti. Nggih. Terima kasih kesempatannya Mas Tio. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa walaupun hanya secara online. Nggih. Mudah-mudahan kapan-kapan ada agenda offline nggih Mas Tio nggih bisa bertemu Nih, dengan teman-teman yang menginspirasi gitu karena memang kita sebagai penulis itu butuh komunitas yang bisa saling menguatkan gitu. Baik, terima kasih. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Rias Nurdiana. Saya bergabung bersama komunitas menulis memoir. Nih. Kemudian saya mengikuti Akademi Menulis Biomedia yang Bapak Ibu sekalian ikuti juga. Gitu. Dan Alhamdulillah dari Akademi ini saya menghasilkan satu buku yang diterbitkan oleh Biomedia berjudul Menikmati Sunyi Melepas Kemelekatan. Buku ini sebetulnya adalah buku yang ketiga dari 3 buku pengembangan diri yang saya buat. Jadi saya mulai tertarik menulis buku pengembangan diri itu ketika masa COVID tahun 2019. Tahun 2019 itu masa COVID, saya mulai menulis kembali. Karena sebetulnya saya menulis sudah dari masa remaja. Gitu. Remaja, kemudian saya berhenti menulis di tahun 2009 sampai 2019 baru nulis lagi. Jadi sekitar 10 tahun ya, cukup lama. Dan masa itu adalah masa ketika saya berjuang untuk berdamai dengan keadaan gitu ya. Jadi tahun 2019 saya menuliskan buku berjudul Self Love ya. Buku itu mengisahkan bagaimana saya mulai bangkit kembali untuk menekuni dunia kepenulisan. Setelah sekian lama saya mengalami mental block gitu ya. Saya bertemu dengan seorang psikolog, kemudian dikatakan, oh, jenengan ki mengalami mental block gitu ya. Berhenti dari aktivitas yang awalnya sangat digemari gitu ya. Kemudian menutup diri dari mengembangkan diri. Gitu. Akhirnya saya diajak ngobrol-ngobrol, kemudian kebetulan beliau juga seorang penulis, kemudian mengajak saya untuk duet
menulis menghasilkan buku self love. Nah, self love ini kami terbitkan secara indie karena kami bukan dari penerbitan ya, kami terbitkan indie. Alhamdulillah kemarin terjual sekitar 450 eksemplar dan ini kalau teman saya ini cetak ulang sepertinya, cuman saya belum tahu perkembangannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya melanjutkan sendiri menulis self healing. Di self healing ini saya menceritakan kisah bagaimana atau cara-cara yang saya jalani untuk kembali beraktivitas seperti semula, terutama menekuni dunia kepenulisan gitu ya. Jadi intinya di sini adalah saya berproses sambil membagikan pengalaman saya. Jadi saya melakukan ini, saya praktekkan, kemudian saya tuliskan dan jadilah sebuah buku berjudul Self Healing. Ini saya diterbitkan oleh penerbit Mayor, imprintnya dari Diva Press, yaitu Laksana, cetak 2000 eksemplar. Kemudian yang terbaru ini diterbitkan oleh Biomedia dengan judul Menikmati Sunyi Melepas Kemelekatan. Jadi Cetak di sini 100. saya memahami Cetak 100 gimana? dia, Mbak. Ya, 100, alhamdulillah. Ini jadi kita memahami atau saya sendiri memahami bahwa manusia itu ternyata sangat dinamis. Jadi ketika saya habis tidak semangat, kemudian berhenti, saya bangkit, nah ternyata bisa turun lagi gitu. Ini adalah fase saya jatuh untuk yang kedua kalinya. Tetapi karena saya sudah menjalani berbagai praktek terapi, kemudian bahkan saya sudah menuliskan 2 buku, maka kan ya lucu kalau saya nggak bisa bangkit. Akhirnya alhamdulillah saya memacu diri, saya harus bisa bangkit. Gitu. Ini saya tuliskan dalam Menikmati Sunyi Melepas Kemelekatan. Inti dari buku ini adalah inspirasinya yang pertama dari rasa galau, rasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh teman yang selama ini mendampingi perjalanan menulis saya, bangkit dari mental block, yaitu psikolog tadi. Jadi semacam muncul ketergantungan atau yang saya ambil dengan istilah kemelekatan itu. Ini istilah dari istilah-istilah yang biasa digunakan di filsafat, filsafat stoikisme terutama. Kemudian perasaan yang merasa ditinggalkan ini ternyata sangat mengganggu aktivitas saya, sangat mengganggu produktivitas saya karena sehari itu saya bisa intinya ingin kembali ke masa lalu, ingin kembali ke masa-masa masih didampingi, masih dimotivasi, intinya ada support system. Nah, padahal kan tidak bisa seperti itu karena manusia itu kan masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, punya fokus sendiri-sendiri dan kita tidak selamanya bisa tergantung pada orang lain. Nah, di situ saya belajar bahwa kita harus berpijak pada kaki kita sendiri. Kita yang harus memperjuangkan hidup kita, bukan orang lain. Nah, intinya di situ. Kemudian saya memutuskan untuk menuliskannya dengan mengikuti program Akademi Menulis Biomedia dan alhamdulillah kelar terbit tahun 2024 ya Mas. Iya. Ya, terbit 2024 alhamdulillah. Nah, di sini ada 5 bab. Ya. Yang pertama adalah insight yang terluka. Di sini saya bercerita mengalami perasaan yang saya rasakan. Yang pertama itu sudah saya bahas di buku Self Love, rasa kesepian di usia TK. Ketika usia TK itu ayah ibu sibuk mengurus kakak saya yang nomor 2 yang mengalami sakit kompilasi berbulan-bulan, bahkan dalam kurun 2 tahun, tetapi kan pulang balik gitu ya ke rumah sakit. Nah, di situ saya merasa kesepian karena di sekitar usia 4-5 tahun itu saya sering berada di rumah sendiri. Saya ingat biasanya saya duduk di lintak, bahasa Jawanya lintak ya, di serambi depan gitu nunggu sampai kakak pulang sekitar jam 1 atau jam 2. Dan itu sungguh bagi saya merupakan suasana yang sangat tidak nyaman. Muncul rasa takut, rasa gelisah gitu ya. Kemudian yang kedua, saya merasakan kesedihan yang luar biasa ketika pada akhirnya kakak saya ini diambil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi meninggal dunia dalam usia yang sangat-sangat muda, baru lulus SMA. Kemudian yang ketiga, perasaan yang sangat bersalah ketika
saya waktu itu sakit diare, kemudian cerita ke ayah saya, kemudian ayah saya panik karena saya bilang diare saya ada darahnya Pak, nah Bapak. Kemudian langsung terserang asma, karena beliau punya asma, cuman orang desa kan nggak tahu kalau punya penyakit ya. Nah itu kemudian dibawa ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Kemudian beliau juga qadarullah meninggal dunia dan itu membebani saya hingga sampai dewasa. Saya merasa sangat-sangat bersalah gitu ya. Kemudian berikutnya kondisi yang menekan saya, membuat saya eh, kurang berkembang, kemudian apatis, kemudian minder, tidak percaya diri, dan sempat, ya itu tadi yang dikatakan saya masuk ke mental block gitu ya. Ibu saya mengalami depresi dan halusinasi selama sekian waktu, dan hanya berdua dengan saya yang waktu itu baru SMA kelas 1. Itu luar biasa ketakutan yang saya alami. Jadi yang saya rasakan itu adalah kehilangan dan ketakutan itu yang paling mendominasi. Kemudian saya seorang diri mendampingi beliau sehingga sampai kemudian ditangani oleh psikiater dan alhamdulillah sudah membaik dan sekarang ibu saya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kondisi-kondisi tersebut ternyata terakumulasi dan terbentuk pada diri saya ketika saya dewasa. Saya masa kuliah itu adalah masa-masa perjuangan saya melawan atau berdamai lah dengan psikosomatis. Gitu. Saya keluar masuk rumah sakit tanpa penyakit yang jelas gitu ya. Kemudian saya juga ada genetik keturunan asma ya, penyakit asma dan muncul gitu ya, sering kambuh. Nah, di situ kondisi-kondisi itu membuat mindset saya negatif gitu ya, mindset saya negatif, terutama apatis atau sangat-sangat pesimis lah ya, pesimis gitu. Kayak nggak punya masa depan gitu. Kemudian yang kedua, saya membahas tentang move on. Nah, move on ini adalah ketika saya menceritakan ketika proses menulis buku self love, kemudian saya didampingi, saya dimotivasi, banyak diberi intinya masukan, afirmasi-afirmasi positif begitu. Kemudian pelan-pelan ketika sudah hampir 3 tahun kan beliau merasa mungkin ya ini persepsi saya sudah membaik dan beliau sudah mengurangi intensitas pendampingan itu. Nah, di sini saya merasa ditinggalkan. Nah, saya di sini membahas move on. Move on itu intinya adalah tentang kemelekatan, kemudian cara bagaimana melepaskan diri dari kemelekatan ini. Jadi kemelekatan itu kan dipicu oleh rasa kecintaan atau kekaguman yang berlebihan kepada orang lain, terutama kalau ini ya bisa benda juga, cuman dalam kasus ini adalah kepada orang lain, menganggap orang itu begitu istimewa, tidak punya kekurangan. Jadi menutup mata terhadap segala kekurangan yang ada, sehingga ekspektasi kita begitu luar biasa. Jadi ketika orang yang kita agung-agungkan atau istilahnya kita anggap hebat, kita anggap superhero itu melakukan kesalahan, maka kita merasa kecewa. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi hal ini menimbulkan rasa kecewa yang kemudian saya merenungkan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah sosok dinamis, siapapun itu, bahwa dia mudah berubah, baik dalam pikiran, perasaan, maupun tindakan. Itu semua dialami oleh manusia, karena manusia adalah makhluk yang sangat dinamis. Nah, yang ketiga, self-healing ini hampir mirip dengan self-healing, buku self-healing yang saya tulis. Jadi, trik-trik yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, saya ulang kembali, saya lakukan kembali, supaya saya bisa lebih baik. Kemudian yang keempat adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini adalah salah satu solusi dari melepas kemelekatan, yaitu kita memahami bahwa dalam ajaran stoikisme yaitu bahwa ada dikotomi kendali, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, di sini solusinya adalah kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, itu kita fokus ke sana sehingga kita bisa lebih mengembangkan diri lagi, lebih menguatkan diri lagi, mengurangi ketergantungan, bahkan bisa betul-betul mandiri. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah
cara melepaskan kemelekatan, sudah ya. Kemudian yang kelima adalah saatnya memasrahkan hasil padanya. Jadi konsep ini adalah konsep yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, bahwa wilayah kita adalah wilayah usaha atau ikhtiar. Hasilnya adalah di tangan Allah. Nah, itu di situ saya membuka pemahaman untuk diri saya terutama dan untuk membaca pada umumnya. Kurang lebih seperti itu Mas Dio dan teman-teman apa yang saya tuliskan di dalam buku Menikmati Sunyi Melepas Kemelekatan. Begitu. Terima Terima kasih kasih. Mbak Rias telah berbagi inspirasi. Nanti ada sesi tanya dengan Mbak Rias dan seluruh pembicara ya. Kita sekarang ke Mas Alvin. Nanti setelah Mas Alvin, Kak Sri ya. Boleh open cam? Iya, oke. Mas Alvin ini menulis buku yang kedua kalau nggak salah ya Mas ya. Iya Mas Dio. Oke. Put yourself, don't panic ya, tentang bagaimana kita Ya, menempatkan diri dan supaya nggak usah panik kayak gitu. Nah, tapi di balik proses itu tentu banyak pengalaman yang Mas Alvin apa ya alami dan akhirnya bisa menuangkan buku, disiplin membaca dan akhirnya punya ide kreatif untuk menulis. Em, Mas Alvin itu aktif di media sosial untuk bikin konten-konten inspiratif, konten-konten yang seru dan teman-teman yang belum follow follow ya ya. Alvin D. Rahmawan. Kami silakan waktunya kurang lebih 15 menit silakan untuk berbagi bersama kami. Oke. Selamat pagi sebelumnya untuk Bapak Ibu semuanya, Mas Dio juga, dan dari teman-teman penerbit Dio Media. Sebelumnya mau ngucapin juga terima kasih untuk penerbit Dio Media ya, karena jujur aja penerbit Dio Media menjadi rumah kedua untuk tulisan saya gitu ya. Jadi tulisan yang genre pertama kali yang saya buat, karena kalau memang kita flashback lagi, saya itu nulisnya lebih ke nulis akademik, semi-semi akademik. Jadi untuk genre self improvement atau pengembangan diri kayak gini ya memang kemarin butuh effort yang luar biasa sebenarnya Mas Dio dan teman-teman semua. Dan tadi kalau saya mendengar dari Pak Karida, Ibu Rias itu sebenarnya udah luar biasa banget ya. Jadi inspiratif dan by experience, by ilmu pengetahuan juga kalau kita dengar dari Pak Karida tadi ya. Dan sebenarnya agak relate juga dengan Ibu Rias tadi untuk buku kedua saya karena ini adalah buku kedua yang genrenya balik lagi genre self improvement, pengembangan diri yang butuh effort karena jujur aja buku pertama itu masih sesuai dengan jurusan saya. Saya jurusan sosiologi dulu di waktu kuliah dan memang konsentrasi saya di media sosial atau media baru. Mungkin Bapak Ibu juga yang ranahnya humaniora atau sosiologi itu paham banget nih tentang ilmu-ilmu sosial. Oke, balik dengan topik kita di sini kan memang buku pengembangan diri ya. Dan buku kedua saya itu judulnya Don't Panic, Put Yourself First. Mungkin dari judulnya ada dua perspektif nih. Don't panic, put yourself first. Put yourself first ya bisa dibilang mungkin terkesan agak egois ya. Terkesan agak egois tapi ya realitanya bagi perspektif saya itu bukanlah egois tapi suatu proses untuk kita bertumbuh. Makanya di dalam buku saya itu saya bagi ke dalam 5 substansi atau pembahasan yang sebenarnya hampir serupa juga dengan Ibu Rias kalau saya dengar tadi ya. Di mana ada alasan, sebab akibat kenapa buku ini terjadi gitu. Nah, kalau saya runut di dalam buku saya ini kan ada 5 pembahasan ya, lima substansi. Yang dimana ada bagian pertama itu aku, mimpi, unexpected event, hilang arah, dan terakhir tentu sesuai judul, put yourself first. Nah, kalau dibilang buku ini adalah buku yang butuh effort, saya bilang ini 100% iya. Karena ini bukunya saya mulai tulis itu di tahun 2022 pertengahan sampai terbit itu di 2023. Dan itu adalah masa-masa yang cukup bimbang sebenarnya. Sama seperti Bu Rias tadi mungkin ya ada fase masanya yang dimana hingga terbitlah buku Bu Rias tadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan dunia pekerjaan Mas Dio. Kalau saya runut berkaitan dengan dunia pekerjaan yang sebelumnya itu nggak relate banget nih dengan kehidupan saya sebelumnya di masa perkuliahan. Kalau perkuliahan,
itu kan saya fokus dengan dunia akademik, ikut organisasi, kemudian ikut perlombaan, yang mungkin anak-anak Gen Z, milenial itu aktivitas di masa perkuliahan ataupun sekolah itu sangat-sangat sangat-sangat berkesan lah seperti itu. Nah, ketika terjun di dunia nyata, dunia pekerjaan, nah ini problem kalau anak-anak zilenial, milenial itu nyebutnya quarter life crisis gitu ya, mungkin krisis seperempat abad. Nah, kalau di pembahasan pertama aku itu kan berkaitan dengan diri kita, dan aku selalu menganalogikannya seperti ini. Kita itu tahu tentang diri kita, tapi tidak sepenuhnya tahu. Makanya ketika di awal buku ini, saya mencantumkan tulisan, aku sudah sangat yakin bahwa selama ini aku telah memahami diriku. Namun, ternyata aku tidaklah benar-benar mengetahui tentang diriku. Jadi kita selalu berpikiran bahwa kita itu udah yakin 100% nih tentang diri kita, tahu sepenuhnya. Ternyata ada hal-hal yang tidak kita kuasai sepenuhnya seperti yang tadi seperti Bu Rias bilang, dan ada juga di substansi di pembahasan pertama buku saya, yaitu kita ternyata di fase dewasa itu perlunya berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri gitu kan, yang dimana mungkin ketika kita masa-masa kuliah fokusnya bermain, organisasi, terus ketika ada teman kita hangout, nongkrong segala macam. Tetapi ketika kita masuk dunia nyata, dunia pekerjaan, ya mereka pada sibuk sendiri. Jadi kalau saya katakan, ya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memprioritaskan kita. Ternyata orang lain juga ada daftar prioritas mereka sendiri, dan kita nggak bisa menjadi daftar dominan prioritas mereka gitu. Jadi kemampuan yang harus kita tingkatkan, yang aku tulis juga di buku ini, adalah kemampuan untuk bertahan ketika tidak ada orang lain bersama kita. Itu. Jadi di bab pertama itu adalah fase aku, yang dimana aku ini sebenarnya agak lebih kompleks sebenarnya. Kompleks banget karena ya tadi kita nggak sepenuhnya memahami siapa sih kita gitu. Nah, kemudian ada di fase kedua. Ini sebenarnya agak runut ya. Aku mimpi unexpected event, kemudian hilang arah, dan put yourself first. Yang kedua adalah mimpi, yang dimana mimpi ini ya, setelah kita mengetahui nih diri kita maunya A, B, C, dan segalanya, kemudian kita mempunyai mimpi, dan ketika mimpi itu terjadi, dan ataupun tidak terjadi, nah kita berangan-angan kalau habis lulus kuliah, nanti pengen lanjut S2 nih gitu kan. Nanti pengen jadi penulis nih, nanti pengen kerja di A, B, C, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu adalah mimpi-mimpi kita yang ketika kita bermimpi yang mungkin akan membangun rasa eh, kebahagiaan kita gitu kan. Bahwa selepas ini kita pengen buru-buru nih ke fase selanjutnya gitu kan. Karena kita pengen ngerasain kerja di sini, jadi ini, jadi itu gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah memasuki fase mimpi atau dreams tadi ya, kemudian kita masuk ke sesuatu yang ternyata terjadi unexpected event, hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Nah, hal-hal yang tidak terduga itu apa? Kalau saya di sini jujur aja sebenarnya hampir menceritakan sepenuhnya itu tentang diri saya sendiri, yang ketika saya aliwahanakan menjadi sebuah konten ya, itu cukup banyak yang relate saya rasa. Dan ya, tulisan ini juga berawal dari aktivitas saya yang agak monoton di pekerjaan ya. Jadi saya bekerja sebagai seorang banker. Saat ini banker yang sangat-sangat jauh dari jurusan sosiologi gitu Mas Dio. Jadi itulah dilemanya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang banyak sekali pilihan, ternyata kita harus memilih pilihan yang nggak sesuai dengan kita. Nah, disitulah momen unexpected eventnya gitu. Ketika aku pengen lanjut kuliah ataupun aku pengen bekerja sebagai ini, sebagai itu, tetapi ternyata pilihan itu tidak menunjang bagi aku ataupun lingkunganku gitu kan. Nah, ternyata pilihan yang paling utama itu adalah pilihan B. Nah, inilah momen yang agak dilemanya sebenarnya di fase ini. Misalnya aku pengen lanjut kuliah S2, ternyata kebutuhan yang lebih krusial dan lebih penting itu adalah finansial. Jadi otomatis harus ya memenuhi finansial dulu. Ataupun ketika momen yang lainnya adalah keluarga, nggak bisa meninggalkan keluarga. Ya jujur aja, saya tuh anak
kedua dari dua bersaudara. Ya, tahu sendiri anak bungsu yang notabene itu agak susah keluar keluar daerah gitu kan. Jadi ya momen-momen seperti itu jadi makanya mau nggak mau harus kerja, mau nggak mau harus kerjanya di perbankan yang notabene di Bangka Belitung. Saya berasal dari Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang yang agak susah sekali untuk mencari sebuah pekerjaan yang sesuai gitu kan. Jadi ya kita nggak apa-apa keluar jurusan, bekerja, dan momen-momen ini yang 3 bulan di awal di perbankan itu adalah momen yang culture shock banget buat saya Mas Jo. Dan 3 bulan di awal ini adalah momen ketika saya mencoba untuk ikhlas. Nah, jadi fase bangkit itu adalah fase ikhlas pertama. Dan mulai aktif konten, ketika mulai aktif konten, timbullah minat untuk ya udah ini harus saya bukukan gitu kan. Karena kalau buku pertama yang berkaitan dengan akademik, buku pertama itu judulnya Ruang Cyber dan Identitas. Nah, itu kan agak dengar judulnya juga udah sangat-sangat semi akademik gitu kan. Nah, saya tulis buku ini di momen yang sambil kerja, sambil ngonten, sambil nulis juga gitu kan. Nah, momen-momen yang unexpected event banget gitu kan. Kemudian ketika sudah masuk di dunia pekerjaan, udah masuk di momen-momen yang ternyata nggak terduga nih dari mimpi sebelumnya gitu kan. Kemudian masuk di fase hilang arah. Nah, hilang arah ini kenapa? Udah kerja, udah bisa dikatakan cukup mapan, tapi balik lagi, aduh cita-cita dulu sebenarnya pengen ini gitu kan. Cita-cita dulu aku harusnya ini itu gitu kan. Harus keluar daerah. Nah, hilang arah ini ketika ya tadi kita dihadapkan oleh dua posisi, dua jalur, apakah mau ke kiri, mau ke kanan gitu kan. Ya tadi pilihan-pilihan yang banyak di awal ketika flashback lagi, aduh pengen pilih yang mana gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan masa tentang pertemanan, pekerjaan, romansa gitu kan. Jadi agak complicated sebenarnya gitu kan. Nah, di fase hilang arah ini jadi memang benar-benar fase yang agak bikin puyeng juga sebenarnya. Satu sisi permasalahan finansial, romansa, pekerjaan, pertemanan yang semakin sedikit, nah gitu. Dan yang terakhir adalah fase ya put yourself tadi, put yourself first. Yang dimana ternyata ya kamu harus mengutamain diri kamu dulu gitu kan. Dan juga ya ini bisa dikatakan bukan egois, makanya saya tulis juga di bawahnya itu kamu bukanlah egois, kamu hanya sedang berproses. Jadi proses untuk mencapai put yourself first tadi, ya tadi menurut saya adalah fase aku, kemudian fase mimpi, unexpected event, kemudian hilang arah, dan terakhir ya put yourself tadi. Sama seperti mungkin kita mengenal 5 stage of grief, yang fase kesedihan ada 5 tahapan ya. Menurutku hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita adalah fase-fase tadi. Ada beberapa fase yang harus kita jalani. Dan ya buku ini adalah buku kedua yang menurut saya cukup effort untuk nulisnya Mas Dio sebenarnya karena ya balik lagi genre saya bukan genre self improvement pada dasarnya, tapi ternyata banyak juga yang cukup relate dan saya rasa juga Bapak Ibu di sini dengan menulis buku ataupun membuat tulisan ya itu akan membantu orang lain juga seperti itu sih Mas Dio. Mungkin itu aja sih Mas Dio. Terima kasih Mas. Oke, Mas Alvin. Berarti lumayan lama ya proses menulisnya. Ya dikatakan lumayan lama, sekitaran setahun itu nggak nyampe sih, nggak nyampe setahun, tapi ya butuh effort tadi ya sih Mas. Ya. Oke, Mas Alvin dan teman-teman, menarik sekali pemaparan Mas Alvin dari buku barunya dan juga pengalaman hidupnya. Nanti boleh tanya setelah seluruh pembicara menyampaikan buku barunya. Mas Alvin jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu. Iya, iya. Iya, iya. Nanti ada sisa jawab. Terima kasih. Kita ke ini Pak Rudi sudah datang. Kita ke Kak Sri Nurwati juga boleh bergabung ya. Halo, boleh open cam? Halo. Ya, Kak Sri juga ikut Akademi menulis buku pengembangan diri, nulis novel dan sebagainya. Yang terbaru Rela. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk berbagi bersama kita. Setelah ini Pak Rudi ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke tengah coba Kak. Iya, sip. Iya. Kenal semuanya. Sebenarnya buku saya ini sudah pernah saya paparkan
Dan pagi ini itu sebenarnya saya mau join, ingin dengar paparan dari teman-teman, tapi kenyataan tiba-tiba saya disuruh bicara. Karena begini, buku Ya, yang telah terbit itu harus kita gaungkan terus. ya, 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 heeh. ya, Supaya yang lain yang belum menyimak jadi tahu gitu. ya, baik. Hmm, buku Rela ini sebenarnya buku memoir saya yang pertama. Jadi, mengapa saya nulis memoir ini terinspirasi dari buku-buku memoirnya Kak Dio. Eh, Latar belakang kenapa saya nulis buku ini itu awalnya berasal dari pengalaman hidup itu yang jelas ya. Bahwa dalam hidup itu enggak selamanya apa yang kita inginkan itu pasti terlaksana gitu. Memang kewajiban kita itu usaha berdoa, tapi kan enggak mesti bakal tercapai gitu. Nah, ketika apa yang kita impikan, kita harapkan tidak tercapai, maka pasti ada rasa galau gitu. Padahal kita menentang sebuah kodrat itu tidak mungkin karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Lalu bagaimana mengelola kegalauan ini gitu. Nah, setelah saya membaca memoir itu ternyata kegalauan itu bisa disembuhkan, bisa disalurkan lewat kegiatan menulis. Jadi sambil menulis itu sebenarnya kita refleksi. Kenapa ya kok bisa gagal? Kenapa kok enggak berhasil yang kita inginkan? Kemudian eh, apa di balik kegagalan-kegagalan itu ada nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, kemudian oh ternyata saya gagalnya kenapa seperti ini, oh kurang ini, oh kenapa mungkin karena kurang sabar, mungkin karena kurang relasi, itu ketika termenung itu bicara dengan diri sendiri, itu kita bisa menemukan apa kesembuhan-kesembuhan gitu. Oh, ternyata kegagalan yang membuat saya kecewa itu di sini, di sini, di sini gitu. Kita ngomong sendiri, nulis sendiri gitu. Dan ternyata kalau kita sabar itu dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak tertentu lah kapan Allah memberikan hidayah itu nanti itu bisa ketemu itu oh kenapa dulu saya nggak bisa berhasil di sini ya seandainya aku sukses itu mungkin saya akan nasib saya lebih jelek ternyata Allah menunjukkan ternyata aku melangkah ke sini ternyata hasilnya lebih baik itu ternyata ada hikmah yang kita tidak mengerti jadi ini lebih banyak menunggu pada eh, kesabaran-kesabaran terhadap kegagalan yang kita alami dalam hidup gitu. Ya, judulnya aja rela. Jadi bagaimana kita ikhlas, rela itu ikhlas. Tapi bukan menyerah ya kan, karena kita sudah ikhtiar. Tetapi kita belajar menerima sebuah kenyataan bahwa kita yakin apa yang dipilihkan Allah itu insya Allah ada baiknya. Jadi ini ada 10 bab yang menceritakan semua peristiwa sejak saya kecil ini cukup. Jadi pengalaman ini sangat lama sejak kecil, sejak saya remaja, fase-fase remaja, kisah asmara, kemudian saat saya kuliah yang mana kuliah nggak nggak seperti ekspektasi saya bahwa saya harus masuk jurusan ini, kemudian saya harus menjalani profesi seperti ini dan harus menemukan jalan hidup seperti ini sampai detik-detik saat ini saya mencapai apa karir yang saat ini. Jadi perjalanan yang panjang sekali, yang sangat sabar sekali, yang sangat menuai banyak banyak hal yang mengecewakan, mencengangkan, tetapi di balik itu, oh ternyata ada hikmahnya ini, ternyata ada hikmahnya itu gitu. Itu yang saya rasakan ketika saya menulis sebuah memoir. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Kak Tio ya.
ketika saya menulis itu saya belum bisa ini Kak, belum bisa eh, belak-belakan gitu ya. Ada fase-fase yang masih saya coret-coret itu belum bisa apa ya semuanya terbuka gitu. Mungkin kalau saya lihat baca memoirnya Kak Dio itu yang dari Kebumen ke Purwokerto itu ya itu banyak hal-hal yang begitu terbuka gitu. Kayaknya ya seperti itulah jadi dibaca itu kayak cerita nyata itu nggak buat-buat gitu sehingga oh begini asik gitu kita nggak membaca sebuah fiksi kita benar-benar membaca sebuah perjalanan hidup seseorang yang nyata itu saya senang sekali saya pengen nulis seperti itu tapi untuk hal-hal yang tentu saya tuh masih malu sehingga masih ada yang saya coret-coret lah ini mungkin dari Kak Dio ada tip-tipnya gimana supaya menulis memoir itu bisa ya itu Oh iya, kalau bisa iya. itu Iya, itu ini saya jawab ya Kak Sri ya, dan juga teman-teman. Menulis memoir itu memang ada dua hal. Oh iya, sambil menunggu ini terhubungnya Pak Rudi ya, mic-nya. Jadi menulis memoir itu ada dua hal yang perlu ditulis semua. Semua ditulis saja semua tanpa perlu ditutup-tutupi. Tetapi saat kita menyerahkan ke penerbit, kita harus punya duplikat ya, naskah duplikat. Naskah yang asli dan naskah yang diserahkan ke penerbit. Naskah yang asli itu yang terbuka semua. Naskah yang apa namanya yang sudah diduplikasi itu diamankan untuk koleksi pribadi. Terus naskah yang untuk dikonsumsi umum itu yang sudah kita coret-coret. Sebenarnya buku saya itu yang dari Gunung Proto juga ada bagian-bagian yang sangat sensitif dan itu kata editor saya itu dua bab itu dihilangkan. Termasuk yang buku diary yang hal-hal yang menyedihkan dan membahagiakan itu banyak stabilonya. Itu sengaja kita stabilo memang. Hmm. Ya, Kang Sri belum punya ya yang itu ya. Belum Kak Itu belum diary saya saat kuliah. oh itu belum Dan Kak sebenarnya awal mulanya itu dari kuliah hingga hampir menikah, tapi saya ganti judulnya menjadi hal-hal yang menyedihkan dan membahagiakan dalam hidupku. Itu kumpulan catatan harian saya sejak kuliah di UNS 2009 sampai pasca kuliah 2011 itu. Jadi itu ya, yang ya, asli kita simpan, yang untuk konsumsi umum kita sudah swasuni, sudah coret-coret, sudah bebas lah, bebas dari tuntutan apapun, tapi tetap terbuka kayak gitu. Dan ya. membagikan rahasia hidup, mungkin saya sering mendapatkan pertanyaan, kenapa harus menelanjangi diri sendiri, ya kan ya? Saya ditelepon kayak gitu sama ibu-ibu. Oh, Kayak membuka aib diri ya, sendiri ya itu bukan aib, itu kenyataan kita kok. sebenarnya pembelajaran hidup tetapi itu tidak fiktif malahan Iya, tapi seperti ini. Nah, apakah yang kita alami ini itu harus kita bagi kepada orang lain? Itu ada di kita, remnya di kita. Kalau menulis, tulis saja semua supaya kita terbebaskan. Menjadi penulis kan menjadi manusia merdeka, paling merdeka, ya kan ya. Menjadi menjadi penulis itu menjadi manusia yang paling paling bahagia merdeka karena kita bisa bercerita apapun dengan diri sendiri. Ya, kalau masalah laku dan nggak laku itu perkara lain nanti itu misteri juga nanti. Saya yakin ya sampai detik ini kemarin banyak yang dan juga saya alami sekarang ini ini banyak malah sudah ada yang menyimpulkan ya tadi pagi saya baca di Facebook zaman COVID dengan zaman sekarang itu lebih parah zaman sekarang dari segi ekonomi. Mm-mm. Saya merasakan penjualan buku dan sebagainya itu lebih parah untuk saat ini daripada zaman COVID. Itu sudah ada yang menulis di Facebook. Benar juga ya. Saya merasakan itu. Semua naik, barang-barang naik. Beras aja naik ya, Bu Sri ya. iya iya bumbu juga naik bumbu Bumbu juga naik. ya Ah, ah. Penjualan buku turun drastis. Itu saya rasakan. Dan itu misal yang kan kita mau mencoba acara online di kantor minggu besok ya. Sampai sekarang itu belum ada yang daftar.
Online kita oh Iya, iya yang kita yang karena penulis-penulis kayak kita ini kan bukan penulis yang kayak Terelie langsung followernya iya. ribuan enggak kan. Jadi kita penulis-penulis biasa aja. Tapi yang kita semangati adalah terus berkarya. Karena kalau kita langsung ingin terkenal, langsung terkenal nanti ya semaput ya mengkoyo. Nanti Pelan-pelan kita pingsan. Ya kita nikmati proses seperti ini. Yang penting terus mengembangkan karya-karya kita. Itu ya Kak Sri ya. Ada buku berikutnya yang akan ditulis apa Kak Sri? Memoir lanjutannya. untuk memoir belum Kak, karena ini kan kebetulan saya mendapat tugas ngajar kelas 9 tenaga guru bahasa Inggris kurang sehingga saya sibuk ya, terus kemudian masih ini masalah apa ya, bisnis jajan juga jalan Luar sehingga biasa. waktu sempit itu paling kalau lagi galau kecurahannya ke puisi agak cepet gitu. Ya pun sudah apa-apa. Ini loh, Kak Sin tuh punya public speak yang bagus. Saya sarankan bicara 2-3 menit di depan kamera terus diupload jadi reel. Nanti collab dengan Diomedia. Kayak tadi itu loh. Nggak tahu Latihannya sih kayak tadi ngomong 3 menit 2 menit di depan kamera terus upload diberi tulisan kayak gitu caranya teman-teman. ya, insya Allah. Iya. Terima kasih ya Kak Sri ya. Ini luar Ya, biasa. ya. Thank you for sharing with us this morning. You're welcome ya. Pak Rudi sudah oke mic-nya? Halo Pak Rudi. Oh ya belum. Nah sambil menanti Pak Rudi, ini yang sudah bergabung Umi Nur Solihah, Bu Umi ya, atau yang lain boleh nanya-nanya silahkan ke para pembicara kami tunggu. Silakan. Atau antar penulis boleh bertanya, saling bertanya juga boleh. Silakan. Mana pada Dokter Karida ya? Monggo. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri, anu Pak Dokter. Halo, halo Silakan Bu. Dokter. Ya, kita dulu pernah sharing buku ya. Terima, terima Iya. kasih. Dokter, saya ingin tanyakan tadi ada principle of health itu kalau menurut dokter itu penyebab penyakit pada seseorang itu lebih dominan mana? Masalah pola makan ataukah manajemen pikiran perasaan itu yang lebih mendominasi yang mana dokter? Kalau masalah makanan, kalau saat ini saya kira gizi itu sudah tercukupi yang walaupun mahal tapi nggak sulit lah untuk mendapatkan makan bergizi. Nah, tapi masih ada juga sakit-sakit itu. Nah, itu mungkin menurut dokter mana yang lebih mendominasi, apakah pola makan ataukah bagaimana memanage itu perasaan, pikiran. Itu dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Sebenarnya tidak ada faktor yang dominan sih. Itu semua tergantung pribadi masing-masing juga. Ya. Kalau ada yang mungkin yang badannya sudah gemuk, itu mungkin faktor pola makan yang berpengaruh. Kemudian kalau orangnya sudah mungkin proporsinya sudah bagus, tapi kemudian dia stres, itu mungkin manajemen stresnya yang mesti diperbaiki. Jadi tidak ada hal yang general sih, itu tergantung individu masing-masing. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait dengan pola makan, pola hidup sehat, nutrisi, olahraga, tidur, manajemen stres itu semua berpengaruh. Ya, demikian Bu. Ya. Berarti nggak mesti sakit ini karena Iya, keinginan atau kamu sakit karena kepikiran ini terus belum tentu ya dokter. ada juga sih pikiran yang menyebabkan penyakit di badan. Ya, Ya, terima kasih. yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya Kak Dio. Iya, ke siapa? Dokter Karida, mumpung Oh ada iya, ini dokter. dokter kan disuruh pertanyaan ini. Silakan. Pak Karida, beberapa waktu lalu saya lihat sebuah konten di TikTok itu mengatakan sebetulnya resep sehat itu sederhana, hanya bergerak, kemudian minum dan berbicara. Ya.
mungkin boleh diberi penjelasan sedikit Pak Karida. Beliau juga Ya, seorang dokter, dokter Rio kalau saya tidak salah. ya, Teman-teman, terima kasih Bu. Bergerak itu berarti sama dengan olahraga Bu. Kemudian mungkin minum dan makan juga ya. Ya, itu berarti terkait nutrisi. Berbicara itu mungkin termasuk dengan interaksi sosial. Nah, itu tiga macam ini memang sudah termasuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang untuk hidup sehat. Tapi masih ada faktor lain, misalnya tidur juga pengaruh. Kemudian keseimbangan kerja dan istirahat juga perlu. Masih ada hal-hal lain sih. Jadi bukan cuma tiga hal itu, Bu. Demikian jawaban dari saya, Bu. Oke, yang lain silakan. matur Pak Karida. Pak Karda ada pertanyaan Ya, untuk siapa sekarang? Kan tadi sudah diserbu pertanyaan. Pak Karda mungkin mau silakan mau nanya belum ke ada siapa? sih. Belum ada. Silakan yang lain mungkin. Pak Rudi atau pakai HP aja Pak Rudi? Iya. Oke, sekarang giliran saya ya. Ini buku terbaru saya ini masih Dami. Hal-hal ringan yang membuatku berkembang. Oke Pak Rudi. Jadi saya menulis ini idenya baru-baru muncul itu sekitar akhir tahun 2024 ya. Karena saya terakhir nerbitin buku tahun 2023 tentang kewirausahaan. Nah, setelah itu bikin akademi menulis buku pengembangan diri. Nah, sehingga saya punya ide faktor apa saja sih yang membuat orang itu bisa berkembang dan mau serta ini terus berproses. Nah, ternyata setelah saya renungkan, orang bisa berkembang dan maju, meningkat, itu tidak bisa langsung dari melompat ke hal besar dulu, nggak bisa. Bisnis pun dari kecil ya. Misal dapat suntikan dan dana dari manapun itu pasti harus punya bisnis kanvas yang jelas dan itu pasti punya pengalaman bisnis kecil-kecilan dulu. Atau mungkin ikut orang mempelajari bisnis yang besar atau usaha yang besar. Sekolah pun seperti itu ya. Saya diambil oleh sekolah yang lumayan besar ya dan itu dari level TK dulu tidak langsung sampai SMA enggak. Nah, dari hal-hal yang ringan dulu, dari hal-hal yang kecil dulu, itu manusia itu bisa berkembang. Ya, saya menghadapi masa-masa katakanlah. Awal-awal mereka makan pasti kan ya celingak-celinguk orang genah kae. Nggak jelas gitu. Ya, untuk mempelajari situasi perusahaan dan sebagainya. Nah, diri kita pun bisa berkembang itu dari hal-hal yang kita rasakan itu bisa dan faktornya yang paling penting adalah karena kita senantiasa berproses, bergaul, belajar ya, proses membaca banyak buku itu ternyata mampu mengenali diri lebih baik. Jadi saya menulis ini ada 6 bab, buku terbaru saya ya. Ada 6 bab. Yang pertama itu kita semakin dewasa kita akan tahu diri kita. Jadi berkenalan dengan diri sendiri. Siapa kita, kenapa kita ada di dunia ini, dan kita memiliki tujuan-tujuan ya. Kata Stephen Covey di Seven Habits itu bahwa kalau kita ingin sesuatu itu kita raih, kita harus tahu tujuan akhirnya. Sebenarnya tujuan akademi itu ya bikin buku tahu tujuan akhirnya. Nah, tujuan akhir itu yang paling penting. Diri kita sebenarnya nanti tahun ini ke depan itu ingin apa kan mulai dari sekarang dan itu harus kita eh, temukan yang ringan-ringan dulu yang kita catat, yang kita inginkan itu apa saja. Misalnya yang terdekat itu saya ingin renov kantor, menata kantor kayak gitu tuh itu hal-hal ringan dulu yang ada di dalam eh, rumah kita dulu kayak gitu. Kemudian setelah kita mengenali diri lebih jauh, kita bisa menjelajahi diri, ya, berpetualang ke dalam diri sendiri. Apapun itu, pekerjaan, ya, karir, berrelasi sosial dan sebagainya. Dan kita akan lebih percaya diri dengan kesabaran dan selalu introspeksi. Yang ketiga adalah
setelah kita mengenal diri sendiri, menjelajahi diri kita, akhirnya mulai melangkah. Kita akan tahu target jangka pendek, jangka panjang, kita mulai melangkah. Ya, waktu yang efektif itu kapan, networking dan sebagainya itu, dan nanti akan tahu hasilnya nanti yang kita tuju. Dan yang keempat, selama proses itu, ya, hal-hal ringan sampai ke menemukan sesuatu yang akan kita tuju nanti, itu ternyata di dalam otak kita selalu mengembara, selalu eh, hadir namanya teater pikiran. Tadi Kak Sri bilang saya juga masih harus bergelut dengan bisnis jajanan. Itu kan teater pikiran ya. Setiap hari, setiap saat kita punya teater pikiran di otak kita. Apapun itu, mau tidur, mau kerja, mau apapun ya. Teater pikiran itulah yang akan membentuk jejak kita nanti di kemudian hari. Kita bisa melakukan apapun ya nanti ke depan dan sebagainya karena sudah diprogram di otak kita. Program itulah yang kita sebagai teater pikiran. Itulah kehebatan pikiran kita ya, yang bisa menciptakan adegan-adegan gagal sukses, perencanaan ya. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain ya ada di dalam teater pikiran kita. Nah, harus harus kita tingkatkan terus teater pikiran kita itu. Kreativitasnya tanpa batas di dalam teater pikiran itu ya. Nah, bisa kita stimulasi di otak kita dengan banyak membaca, banyak bergaul ya, berkomunitas ya, dengan orang-orang baru yang punya positive vibes yang apa namanya saling menyemangati, saling meningkatkan diri. Itu pengaruh sekali faktor itu, faktor pergaulan. Dan terbukalah pintu-pintu kreatif yang lain. Sehingga setelah kita punya banyak teater pikiran yang selalu bergejolak dalam pikiran itu, kita menjadi manusia bervalue, manusia yang berkualitas, menemukan diri sejati ya, dan bisa mengolah emosi, mengolah stres, manajemen stres, dan kita memiliki work life balance atau keseimbangan dalam pekerjaan dan dalam kehidupan, dan juga mengasah empati kita. Dan mencapai tujuan itulah bab 6 yang saya bahas. Walaupun banyak penghalang, ya ada poin-poin yang saya tulis adalah hambatan, kemajuan, evaluasi, motivasi, bahkan demotivasi ya. Awalnya semangat jadi nggak semangat itu pasti ada saat berproses itu. Sehingga em, hal-hal ringan yang kita kembangkan ini itu menjadi pengembangan yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Itu eh, rangkuman buku terbaru saya, hal-hal ringan yang membuatku berkembang, bagaimana membentuk pribadi transformatif dan produktif. Itu caranya salah satu dengan berkumpul dengan orang-orang kreatif, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kreativitas seperti eh, teman-teman semua yang hadir. Ini yang sudah hadir lagi, Ibu Ning. Assalamualaikum. Ini memoris luar biasa. Boleh open mic? Pak Rudi boleh ini tes mic, Pak. Maaf, Halo, ini saya Pak. terlambat. Saya Ya. baru baru tahu kalau ada Zoom meeting. Oh, nggak apa-apa. Nih bagi-bagi karya, bagi pengalaman berkarya. Nanti ikut Buning ya, Pak Halo, Rudi. Assalamualaikum, Pak. Oh ya, ini alhamdulillah Ya, sudah oke. saya masuk ini. Nggih, Ini pakai HP, saya pindah. Laptopnya ya. kayaknya ada yang problem. Oh, nggih, Jadi, nggih. saya Oke, ini pindah sebagai pakai HP pengang. ini. Nggih. Ya. Nah, sekarang Pak Rudi itu buku saya ya. Ini daminya, Oh, iya, iya, daminya. Pak. Setelah 2 tahun nggak Sudah nulis dengar buku, tadi. saya nulis ini. Ya, sudah ngikutin kita. Ya, saya nulis ini tiap pagi dan alhamdulillah selesai gitu. Kita ke Pak Rudi. Pak Rudi ini spesialis memoir horor karena beliau ini pecinta alam sejak SMA, punya klub ya. Judulnya catatan ini ya tentang Gunung Lawu ya Pak ya. Ya. Awalnya Sementara ini, enggak. Oh awalnya ya, kita pernah bikin memoir horor. Nah, tentang pos Gunung Lawu Pak ya. iya betul, Pak. Nah, Ya, Pak Rudi ini
pinter sekali bagaimana membuka misteri. Orang sekarang kan orang-orang suka naik gunung. Nah, Pak Rudi ini sudah jauh sejak remaja dulu sudah naik gunung. Nah, mitos-mitos di sebuah tempat, Pak Rudi berhasil menuliskannya. Mungkin nanti Pak Rudi bisa kasihin contoh ya, yang gunung-gunung yang Pak Rudi catat, karena memorinya lengkap sekali, ada peta, ada gunung-gunung yang pernah Pak Rudi daki dengan teman-temannya, Betul. tapi di balik gunung-gunung itu ternyata ada misteri ya Pak ya. Ada, ya ada. Ya, monggo Pak Rudi Yang berbagi bersama namanya kita. di dunia ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Rudi Santoso, saya tinggal di Malang. Nah, ini termasuk buku memoir yang ini buku memoir yang pertama, rumah kedua sang pendaki. Rumah kedua sang pendaki itu menceritakan ekspedisi saya selama pendakian di Malang. Itu saya mulai mendaki sekitar tahun 1989 sampai itu memang saya 1989 mulai tahun itu sampai tahun 2000 saya terakhir, dan itu pendakian terakhir saya di Gunung Lawu. Ada seperti cerita ini di pendakian Solo ya. Saya sendiri mendaki karena memang tidak ada teman-teman yang menemani waktu itu ya, karena kesibukan mereka kerja jadi keluarga, jadi kita nggak bisa, nah terpaksa kita naik dulu lah, artinya naik sendiri. Nah, awalnya juga seperti yang dikatakan Pak Nadio juga, jadi timbul ide itu sebenarnya juga ada gimana ya, ada gambaran-gambaran di pikiran, di hati waktu itu. Ada gambaran kenapa seperti ini, saya naik ini kenapa, jadi banyak pertanyaan ketika saya melalui proses itu. Mohon maaf Pak Rudi, yang di laptop boleh Ada dimatikan sesuatu. karena ini suaranya ganggu. Yang di laptop pakai Oh HP iya, aja. iya. Nah, yang di ini agak masuk apa playbacknya. Yang di laptop dimatikan dulu nggak apa-apa supaya lebih fokus ke HP. Iya. Oke, Oke, nah Sarah bening. Iya. Oke, monggo lanjut Pak. gimana sih, gimana Iya Pak, bening. Iya bisa ya? sekarang bening, lebih bening. Nah, ya awalnya seperti yang tadi mungkin yang dituliskan di bukunya Pak Nadio tadi ya, Pak Dio ya. Jadi, persis yang seperti saya alami. Jadi sesuatu itu kita eh, berawal dari nggak langsung kita melonjak atau kita menulis seperti menulis ya. Kita menulis hanya beberapa tulisan, itu berapa dari satu kalimat, itu nggak bisa langsung kita langsung nulis satu buku ya gitu. Karena pun idenya juga terus apa ya, inspirasi itu juga nggak datang begitu langsung banyak seperti itu. Nah, jadi awal-awalnya juga saya menulis seperti itu juga. Jadi dari awal kenapa ketika saya melalui proses ini pertama mendaki, kita belum ada. Ini saya ceritakan yang untuk pendakian saya. Jadi pertama kita mendaki itu belum ada pertanyaan ya, karena kita tahunya kita naik Gunung Lawu bersama tim. Oh, kita sudah dapat arahan dari ketua tim, dari tim dari anggota tim juga. Jadi kita ngikut saja lah. Ketika sudah melakukan satu kali, dua kali, tiga kali, jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul. Itu pertanyaan dari apa yang kita lihat di alam ini. Kalau karena memang COVID saya waktu itu naik gunung, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa kok ada seperti ini, kita harus seperti apa, terus tim kita harus gimana, seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita buat catatan. Awalnya kita buat catatan ketemu seperti ini, tiba-tiba ketemu ini kok ada orang turun sendiri, tiba-tiba kita sempat ngobrol, begitu ngobrol dia habis turun, ya tim yang kita di belakang nggak ketemu, siapa apanya kemana. Jadi itulah menjadi catatan-catatan kita bahwa
banyak pertanyaan ketika kita menjalani hidup ya, di menjalani hidup ini dan apa yang lagi kita berproses atau berjalan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya waktu itu saya juga sering membuat catatan. Jadi saya buat catatan itu. Oh, ini saya kemarin ketemu ini, saya ceritain dulu. Ya ini lebih baik di anu aja, ditulis aja, dibuat catatan. Akhirnya saya buat catatan. Dan itu pun peristiwa itu pun terekam. Gitu. Kenapa? Jadi dalam hal ini saya mulai melangkah menemukan apa yang dikatakan seperti Pak Nadio tadi, kita mengalami transformasi ya. Jadi kita mengalami transformasi dari langkah demi langkah, step-step yang kita harus lalui seperti ini. Dan dari itu akhirnya menyeluruh ke kehidupan saya sendiri. Jadi aku sendiri waktu saat itu masa muda itu kita seperti anak muda zaman dulu kan kita naik sana ke Gunung Arjuna atau ke Gunung Semeru atau gunung hal yang terpikir saat itu saya mau ini pengalaman paling terbanyak sih di Gunung Lawu mana nantinya itu seperti terekam maksudnya sampai beberapa puluh tahun itu tetap terekam di memori saya. Jadi proses-proses transformasi kehidupan saya dari sini dari awal saya ini kenapa saya naik gunung aja naik gunung itu apa manfaatnya masa depan saya atau ternyata itu terjawab semua ketika saya selalu berproses. Oh ternyata ini karena ini dari sisi pecinta alam kita melangkah itu dengan satu tim. Dari satu tim itu ayo kita naik jam sekian, ini jam perlengkapan sekian. Jadi disitulah ada suatu keterikatan sama tim. Jadi saling melengkapi. Ya. Nah, ketika di dalam perjalanan itu ada suatu masalah atau apa itu semua tim berpikir lah. Di situ ternyata kerjasama tim itu sangat penting. Tapi ada pula kadang kita berhubungan tim lain atau satu orang juga dari naik gunung kita bisa menilai orang. Artinya teman-teman kita gitu, oh ini kalau sudah keadaan seperti ini dia kalau capek dia juga nggak mikir temannya, dia pikir saya butuh istirahat. Itu ternyata pengaruh di kehidupan. Jadi untuk sosok atau sifat manusia itu terlihat individu masing-masing. Jadi dalam keadaan yang tertentu tidak akan muncul sifat aslinya. Akhirnya kita dapat menyaring juga beberapa tim itu. Oh ini yang suka. Oh ini yang toleransinya tinggi. Oh ini selalu membantu teman. Oh ini kalau seperti itu. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di gunung itu ketika kita melakukan ekspedisi di beberapa gunung itu kita menemukan beberapa hal karakter teman-teman yang banyak sekali macamnya. Jadi kita bisa juga melihat orang ini karakternya seperti ini. Dia nggak bisa kalau dia harus jadi tim misalkan tim penyatu atau di belakang. Jadi tugasnya memang kalau nanti ada teman-teman yang tertinggal sakit dia yang seperti itu kalau di pembagian wilayah. Ternyata dari semua ini kita bisa ambil hikmahnya. Dan itu kita terapkan ya ternyata terjadi juga tidak hanya di gunung. Jadi di sosial lingkungan kita, sosial masyarakat itu seperti itu juga. Jadi dari lingkungan yang homogen ya banyak karakter individu harus akhirnya kita bisa menyesuaikan seperti ini. Kita hidup di masyarakat lingkungan kita harus seperti ini. Kalau ketemu orang ini seperti ini. Nah itulah. Jadi saat itu memang untuk jadi kita membuka. Jadi teman-teman itu cepat. Ya, jadi naik image-nya memang naik gunung. Kalau zaman saya dulu itu banyak sekali ini gunanya apa? Kamu lebih baik belajar. Nah, daripada capek-capek naik gunung, nyampe di sana, nyampe di atas ngapain? Terus
manfaatnya apa lah. Kebanyakan orang seperti itu kerjanya selalu, akhirnya image-nya itu selalu kita ini hanya main-main hura-hura aja, tapi mereka nggak tahu. Jadi banyak juga. Nah, jadi image saat itu orang-orang itu memandang kita hanya hura-hura sana kemari kemari. Kadang sampai tidak masuk sekolah atau apa seperti itu. Untuk kita saking penasarannya kenapa seperti ini mencari jawaban-jawaban itu. Jadi tidak hanya saya aja yang menemukan hal ini, jadi teman-teman juga mengungkapkan hal ini. Untuk ke arah penulisan itu malah jadi saya yang mensupport saya untuk menulis istilahnya teman juga sendiri yang juga penulis video media. Jadi dalam bukunya Mission of My Father atau apa Iya, masih sama Pak. itu Bu Sabto itu mendorong aja nulis ikut video media seperti itu. Karena ya memang kita satu klub di pecinta alam juga tahu juga karakter gini, ceritakan pengalaman itu dulu. Nah, akhirnya kita, saya berpikir malah ini menulis itu juga saya barusan jadi dalam di dunia menulis bergabung sama penulis itu malah barusan 3 tahun atau 4 tahun ini saya kalau nggak salah itu mulai saya fokus ikut apa ya, setelah di Sabto itu menyarankan ikutnya saya ikut. Jadi ada event-event memoir yang Pak Dio saya ikut. Oh anunya ini akhirnya beberapa event itu saya ikut coba ya. Akhirnya terus ada sampai akademi media ini coba nulis satu buku. Itu saya lebih coba saya fokuskan satu buku. Sama ini nggak banyak memang saya bikin cerpen atau apa itu puisi itu kadang nggak sampai bisa publikasikan yang seperti itu sama media ini. Jadi intinya saya ingin menyampaikan pesan bahwa dari sisi pendaki gunung itu tidak hanya kita main seneng-seneng ke sana main ke sini ke sana. Sebenarnya kan ada kalau dari sisi orang lain yang nggak bisa rumah itu nggak bermanfaat di rumah aja ngapain naik gunung seperti itu. Artinya saya coba menyampaikan bahwa di dalam buku ini atau tulisan saya ini bahwa semua pendaki itu tidak seperti itu. Pendaki itu malah membentuk karakter mereka, memancing atau seharusnya memang dia punya kelebihan seperti ini, akhirnya dalam keadaan proses naik gunung, terus dalam keadaan ada mengalami hal masalah yang mungkin agak urgent atau hal-hal yang itu akan muncul seperti itu. Oh ini toleransinya tinggi sama teman, oh ini seperti ini guys. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa di sisi pendaki gunung ini bukan hanya untuk main-main aja atau bagaimana. Di situ membentuk karakter menjadi seorang yang tanggung jawab, seorang yang bertoleransi tinggi. Dia cepat bertindak atau kalau seperti ini dia akan segera bertindak. Oh harusnya ini gitu. Jadi kerjasama tim dan itu sangat bermanfaat. Gitu. Membentuk karakter menjadi yang kuat. Jadi menjadi yang awalnya lemah itu dia punya kemauan yang kuat. Jadi menghadapi tantangan yang selama ini kita jalani, realitanya kita semua orang sudah tahu dari awal kita lahir sampai sebesar ini atau seusia ini kita mengalami banyak sekali tantangan seperti itu. Kita gimana cara mengantisipasi seperti itu? Kita mengatasi langkah itu kemampuan itu, makanya kemampuan itu saya dapatkan kalau dari sisi pendaki gunung saat kita berproses di pendakian gunung itu membentuk menguatkan karakter yang dalam garis besar intinya sebenarnya intinya bahwa di situ itu kegiatan yang sangat positif membentuk. Jadi dari tim sendiri atau membentuk karakter masing-masing anggota itu menjadi karakter yang bagus dan lebih positif. Itu kalau saya dari saya seperti itu. Nah, untuk proses-proses saya juga tadi saya sudah mengikuti
Pak Najwa bilang bahwa kita bukan penulis yang seperti Asma Nadia atau apa. Jadi ya saya menulis ya gimana? Saya menulis lah. Ya, saya senang ya bisa menerbitkan buku ini masuk karena di awal tidak ada yang saya cuma menulis ini lah. Ini kalau ikut memoir cuma bisa kami cerpen atau memoir kan hanya beberapa bab. Ketika jadi satu buku saya sangat alhamdulillah karena saya bersyukur dapat bimbingan diri dia. Ternyata saya bisa juga dari satu buku itu. Tapi saya nggak punya berpikiran, ini nanti saya jual seperti ini saya dapat uang. Saya selama ini belum. Karena memang kita belum siapa-siapa, kita yang senang nggak. Coba kita bisa menerbitkan dulu, ya siapa tahu kita setahun, 2 tahun kita nggak tahu ke depannya kita akan jadi seperti apa. Tiba-tiba buku kita viral menjadi seperti penulis-penulis terkenal, itu kan kita nggak tahu. Yang penting saya menulis dulu. Saya membuat karya dulu dan itu membuat saya lega atau ya masing-masing pasti penulis akan mengalami kalau dengar saya terbebas, senang ternyata kita punya komunitas dan kita senang kita bisa mengungkapkan, kita nulis bisa nulis apa saja nggak ada yang larang gitu. Dalam tulisan saya bersyukur dapat ketemu dengan Pak Dio di Indonesia, beberapa bimbingan dari akademi. Nah, saya juga berproses juga, berusaha menulis lagi, nyari apa yang bagus, apa yang bisa saya tuangkan seperti itu. Jadi saya nggak ingin jadi orang lain, saya ingin jadi diri sendiri. Jadi, tapi dari sisi kehidupan lain, bukan dari benda di gunung atau sisi apa seperti itu. Nah, sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke. Ya, Eh, saya berproses. Itu materi Pak Rudi itu keren banget untuk dijadikan buku pengembangan diri berikutnya. Pak Rudi, materi-materi tadi yang Pak Ya, Rudi sampaikan itu materi baru, Pak, untuk Pak Rudi. iya, Bikin buku khusus pengembangan diri menjadi pendaki, manfaat menjadi pendaki, membentukkan karakter itu memang betul sekali dan Pak Rudi punya kesempatan menuliskan itu secara teori dan pengembangan. Bukan iya, kalau yang kemarin kan memoir, sekarang pengembangan diri yang sesungguhnya. Dari iya, mulai teori, kemudian iya, tokoh-tokoh pendaki yang kemarin baru meninggal ya, Pak ya, yang di iya, betul, betul. Karten. Di Klaten ya ada 2 orang, satu dari Malang, dari Malang loh, Iya. sama dari Nah, Malang. itu nanti Pak Rudi bisa mendata profil-profil pendaki nasional Indonesia, lampirannya bisa Ya, diulas. Ini bagus banget bukunya Pak Rudi. Yang kedua nanti insya Allah Pak tentang mengembangkan diri menjadi pendaki. Kayak gitu. Makasih Pak Rudi. ya, ya, Oke. ya, sama-sama Pak. Oke. Sekarang ke Buning ya. Buning berbagi bersama kami. Nah, setelah ini ada closing karena apa namanya? Semua penulis jadi nanti langsung closing saja. Monggo Buning bercerita bagaimana menjadi penulis dan sebagainya. Hanya kita silaturahim ya di sini ya. Setelah sekian lama. Silakan Bu. Dibuka dulu mic-nya Bu. Minta tolong. Ya, terima kasih Pak Dio dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir dalam pertemuan pagi ini. Eh, ini sebetulnya saya menulis dalam memoir itu sebetulnya juga awalnya juga bingung ini saya karena saya saat itu masih bingung apa ya yang harus saya tulis. Kemudian apa sih yang harus saya eh, tuliskan di dalam memoir karena sama sekali saat itu saya belum tahu. Mungkin Pak Dio dulu pernah masih mengingat ya, karena saya pernah bertanya apa itu Pak Dio memoir, apakah saya bisa? Pak Dio ternyata mensupport saya, pasti bisa, ayo Buning, pasti bisa, pasti. Nah, akhirnya saya mencoba. Awalnya saya juga masih ragu, ini apakah tulisan saya nanti bagus untuk dibaca, apakah nanti teman-teman yang lain itu tertarik. Nah, akhirnya dengan semangat dari Pak Dio yang terus, ayo Buning, ayo ikut. Ada beberapa tema kembali Pak Dio, ayo Buning ikut. Pasti bisa, pasti bisa. Nah, akhirnya saat ini saya sudah merasakan sendiri bagaimana
menulis di memoir itu. Yang pertama, eh, memoir yang saya tulis itu kan kebanyakan mengenai sesuatu yang menyedihkan. Ini untuk saya ya Pak Dio, untuk saya itu sesuatu pengalaman yang mungkin orang lain eh, tidak pernah, dan saya mohon tidak mengalami seperti saya. Eh, jika dipendam terus, akhirnya apa yang saya alami itu menyerang diri saya. Akhirnya dengan dukungan dan support dari Pak Dio, saya memberanikan diri, saya menceritakan mengenai kisah hidup saya, ya, yang awalnya itu bagi saya itu sebuah hal yang tabu untuk saya sampaikan, tapi dengan tekad saya harus menyampaikan ini supaya apa yang menjadi beban saya eh, bisa terkurangi. Dan alhamdulillah betul, dengan saya memberanikan diri menulis mengenai semua pengalaman pahit saya di dalam memoir, alhamdulillah saya ya memang prosesnya tidak instan, memang perlu proses bertahap. Akhirnya saya bisa bangkit kembali, saya termotivasi untuk menjalani hidup karena saya masih punya 2 tanggung jawab yang harus saya eh, laksanakan, meskipun itu sebetulnya bukan menjadi tugas saya ini Pak Dio ya, karena sebetulnya itu adalah tugas utama dari kepala keluarga. Tapi ya berkat itu tadi saya berani menyampaikan, menuliskan semua unek-unek yang saya alami di dalam memoir. Akhirnya memoir jugalah yang menjadi obat paling mujarab bagi saya untuk bisa melalui, untuk bisa menjalani hidup yang menjadi lebih baik seperti sekarang. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan ini Pak Dio. Makanya ini saya memohon kepada teman-teman yang mungkin hadir di sini untuk semangat untuk menulis. Kiranya Iya. begitu Pak Dio. Maturun Pak Buning. Buning sekarang perencanaannya mau nulis apa lagi? Ini saya masih proses membuat cerpen Pak. Oh, Karena bisnis. ya, karena saya fokusnya karena itu nanti materi di kelas 8 itu kan ada menulis cerita fiksi, ya meskipun eh, ide dari cerpen itu pengalaman yang saya alami dengan siswa, itu saya redaksi, saya kolaborasikan dengan imajinasi saya supaya nanti siswa itu juga termotivasi. Karena untuk saat ini memotivasi siswa agar gemar menulis itu masih sulit ini Pak Dio. Makanya saya eh, harus menunjukkan ini loh. Buning meminta kalian untuk belajar menulis itu bukan OOT kalau anak-anak sekarang istilahnya omong-omong cok. Nah, ini karya saya. Sehingga ketika saya berada di kelas, ya, saya bawa semua buku saya yang saya tulis, baik memoir, kemudian baik itu puisi dan juga cerpen saya yang sudah terbit, itu saya bawa. Saya tunjukkan ke siswa, ini loh anak-anak, saya tidak hanya OOT saja. Ini karya saya. Saya bilang begitu. Dan itu bisa kalian cari di perpustakaan sekolah. Saya bilang begitu. Kiranya itu Pak Dio. Oke, terima kasih. Kita langsung ke penutupan. Nanti masing-masing menyampaikan sesuatu yang membuat kita selalu semangat. Dari Mbak Ria, silahkan. Yes, Mas Tio. Terima kasih ya, menginspirasi sekali dari teman-teman bersama Mas Tio. Saya salut Mas Tio keberaniannya untuk menghimpun kita teman-teman yang bukan apa-apa ini Ya nggak apa-apa. menjadi Usahanya baru bisa segini karena hasil luar kan di biasa. tangan Allah. Betul banget. Terima kasih. Sangat menginspirasi dan saya merasa semangat. Terakhir Bu Buning, terima kasih motivasinya. Satu kalimat penutup atau closing dari saya, terus berjuang menjadi versi terbaik diri sendiri. Terima kasih. Kemudian Mas Alvin.
Kata-kata untuk penutup acara siang ini. Halo Mas. Ya, silakan. Nanti kita Eh, upload di YouTube. Ya, silakan. Oke. Paling kalau dari saya sih, karena di sini juga kan ada Bapak Ibu yang lebih senior ya dengan dari saya ya gitu kan, dan Mas Dio juga, ada Mas Dio dan Bapak Ibu semua. Mungkin setiap generasi kita tahu ada beberapa problem yang berbeda dan penanganan juga berbeda. Nah, mungkin eh, dari saya untuk Bapak Ibu semua dan dari Bapak Ibu semua untuk saya juga, eh, dari pengalaman saya, mungkin kita ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendirinya seperti itu. Dan saya rasa kita sepakat di sini semua, tulisan adalah kekuatan yang bisa membuka pikiran kita dan juga kita bisa lebih bebas, bebas dalam artian bersuara gitu, seperti yang Mas Dio katakan tadi. Dan saya harap eh, dengan menulis buku pengembangan diri itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi juga memberikan pengalaman kita supaya bisa berguna oleh orang lain. Itu aja sih palingan. Untuk Bapak Ibu dan Mas Dio juga terima kasih banyak. Semoga tulisan buku pengembangan diri bukan hanya pengembangan ataupun tulisan yang inferior. Tentunya mungkin saya sering mendengar kata-kata, kalau dulu ya di zaman kuliah saya sering mendengar, apaan sih baca buku pengembangan diri gitu kan. Lebih bagusnya itu baca buku akademik, buku non fiksi yang berdasarkan riset dan segala macam seperti itu. Tapi saya rasa buku pengembangan diri itu adalah buku untuk pelipur lara, pengobat Betul. pelipur lara. Itu aja sih palingan Mas Dio. Terima kasih. Betul, saya semangat sekali bahwa buku pengembangan diri yang kita baca, yang kita tulis sebagai pelipur lara atau obat hati. Terakhir, Pak Rudi, monggo. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. yang Selamat. terakhir closing dari saya, nah, kita di wadah komunitas memoir ini, komunitas menulis memoir ini adalah orang-orang yang baru belajar, istilahnya itu belajar start di ya. Alhamdulillah di dalam media ini kita bisa menyampaikan semua apa yang bisa kita kembangkan melalui media ini, pikiran-pikiran kita dalam satu buku yang kita bisa difasilitasi oleh media. Jadi harapannya kita tetaplah menulis terus, kita terus menulis walaupun kadang memang mengalami masa-masa kita itu down juga, gimana ini tidak ada perkembangan dan lain-lain. Ya, jadi tetap kalau saya mengalami hal seperti itu, saya hanya banyak membaca apa saja saya baca gitu. Jadi timbul lagi. Jadi aura itu, kesadaran itu timbul lagi waktu kita bisa melihat. Jadi tetap saja kita menulis itu untuk mengembangkan tulisan kita harus memang banyak membaca. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Rudi, Itu Mbak cara itu Rias. aja Kita dari foto saya. bersama ya. Walaupun Iya. sedikit. Ya. Nah, ini hal-hal ringan. Ini mungkin teman-teman jangan anggap ini peristiwa penting, sangat penting silaturahmi walaupun jumlahnya sedikit. Karena kalau kita langsung banyak ya gempar nanti, ya kan ya. Tapi harus kita jaga Ya. hal-hal semacam ini ya. Karena silaturahim saling menguatkan antar pun itu penting. Kita foto bersama dulu ya. Iya, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Mas Alvin, Mbak Rias, eh, Pak Rudi, dan Buning ya. Kita Ya, tunggu karya sama-sama Pak. teman-teman berikutnya. Di tahun ini paling tidak satu-satu lagi Insya ya. Allah. Insya Allah. Ya. Pak Tunawun, Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Izin dulu, nggih. Sampai jumpa.